Di video kali ini saya akan menceritakan cerita tentang pelajaran untuk Mira. Penulisnya adalah Diah Laksmi Nurjana. Pagi itu di sebuah rumah yang terletak di pinggiran Jakarta, Mira sedang duduk di ruang makan untuk sarapan. Ia makan dengan segan, dengan mulut cemberut diaduk-aduknya nasi dan tumis tahu di depannya. Aku akan ingin makan ayam goreng tepung, bukan tumis tahu, gerutunya dalam hati. Kok lauknya diaduk-aduk, Mir? Tegur ibu. Tangan ibu sibuk memasukkan kotak bekal ke dalam tas sekolah Mira. Ayo dimakan, sebentar lagi waktunya berangkat loh. Mira tidak nafsu makan, Bu. Mira mau jajan di sekolah saja, serunya. Lalu Mira berpamitan kepada ibunya dan beranjak keluar rumah. Ibu hanya menarik napas panjang sambil menggeleng-geleng, memperhatikan kepergian Mira dengan sepedanya. Kenapa cemberut, Mir? Tanya Ratna, teman sebangkunya ketika Mira baru saja duduk di sebelahnya. Saya kesal kepada ibuku. Kemarin aku sudah bilang mau sarapan dengan ayam goreng, tapi tadi pagi ibu malah masak tumis tahu. Jelas Mira kesal. Ratna hanya diam mendengar keluhan Mia. Saat istirahat tiba, Mira membuka kotak makan bekalnya. Wah, tumis tahu lagi, gumamnya kecewa. Ternyata bukan cuma buat sarapan, untuk bekal makan siang di sekolah pun ibunya hanya menyiapkan tumis tahu. Ratna menoleh dan menatap kotak bekal Mira. Kelihatannya enak, Mir. Kamu mau nih, makan saja. Mira menyodorkan kotak bekalnya. Beneran ini buat saya? Tanya Ratna. Kamu tidak lapar? Mira hanya menggeleng. Dipandanginya, Ratna yang lahap menyantap bekalnya. Sembari makan, Ratna pun bercerita. Dahulu ibunya selalu masak tumis tahu kesukaannya. Terkadang jika ada uang lebih, barulah ibunya Ratna masak ikan atau ayam. Sudah lama saya belum lagi makan tumis tahu seenak ini, rasanya seperti buatan ibuku, ucap Ratna mengakhiri ceritanya. Mendengar penuturan Ratna, Mira diam-diam merasa iba. Ia tahu ibunya Ratna sudah meninggal sekitar 1 tahun yang lalu. Karena ayah sibuk bekerja, saya yang memasak untuk ayah dan saya sendiri di rumah. Seringnya sih saya menggoreng tempe atau tahu karena saya baru bisa masak itu, jelas Ratna sambil kemudian menatap Mira. Kamu beruntung masih mempunyai ibu, Mira. Mira tercenung mendengar kata-kata Ratna itu. Ya, ia memang beruntung masih memiliki ibu yang selalu merawatnya dan menyediakan semua keperluannya. Seharusnya tadi saya menghargai jerih payah ibu yang telah memasak makanan untukku meskipun hanya tumis tahu, sesal Mira kemudian dalam hati. Saat itu juga Mira merasa ingin segera pulang dan hendak menemui ibunya. Mira ingin meminta maaf atas sikapnya tadi pagi kepada ibu. Ia juga ingin berterima kasih kepada ibunya untuk semua kebaikan hati beliau merawat dan menyayangi selama ini. Terima kasih.